penyakit stroke, penyakit kencing manis, darah tinggi, segala macam. Tanyalah kepada yang terkena itu gitu kan, semoga Allah sembuhkan pastinya. Apakah mereka lebih dominan dengan berlebihan dalam urusan makan atau mereka lebih banyak berpuasa? Tidak mungkin. Kalau orang yang banyak puasa, orang yang dominan makan sayur atau buah-buahan seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 20-21 itu, kalau katakan buah itu dimakan sebelum makan berat. Begitu yang saya tulis dalam buku saya, dan memang begitulah yang Al-Quran jelaskan. Memang, dan kalau itu diterapkan sekarang, maka Masya Allah ya. Ya, tadi konsep sepertiga tadi. Kan sederhana, subhanallah, sederhana. Tapi itu efeknya luar biasa. Jadi akhirnya kalau kita bicara, misalkan kita pakai pola ini aja. Misalkan kita ngitung ya, satu hari itu kebutuhan kalori manusia dewasa sekitar 2.000 sampai 2.200 kalori. Kalau pakai sepertiga tadi, Bapak sekalian, maka otomatis seseorang itu tidak akan terpenuhi terus ya, tidak akan terpenuhi terus-menerus kondisi kalorinya. Bagi saya itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena tetap kita lagi-lagi konsepnya itu makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu untuk memenuhi hak tubuh. Ya, untuk memenuhi hak tubuh, sepertiga. Ya, jadi kalau itu dikerjakan, maka ibarat gini lah. Jadi kalau Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi biar gampang ya. Jadi kalau Anda sekarang mau sehat ya gitu loh, bahasa gitu ya. Kalau kita mau sehat, maka mulai sekarang biasakanlah untuk tidak kenyang, atau mulai sekarang makanlah dan jangan sampai kenyang. Ya, kalau kita makan tidak sampai kenyang, Bapak sekalian, otomatis tubuh kita masih diberikan kesempatan untuk mengolah makanan tadi. Ya, nah yang luar biasa itu zaman sekarang kan banyak orang yang makan yang kekenyangan, habis makan ngantuk, gitu loh. Habis makan ini, makan macam-macam lah gitu kan, dimakan itu akhirnya tubuhnya nggak bisa mengolah itu. Ya, ilustrasinya seperti apa kalau kita bicara tentang makanan tadi? Jadi gini, ini ilmu sederhana, tapi kalau Bapak Ibu pakai konsep ini, Masya Allah ya, itu ajib banget hasilnya. Ya, bukan bayangkan di Jepang itu ada kereta, ya kereta KRL lah seperti itu. Nah di depan pintu masuk kereta ini biasanya ada petugas pengatur penumpang, bahasa halusnya, tapi sebenarnya kerjaannya ngedorong penumpang untuk masuk terus dimasukin. Nah salah satu itu ilustrasinya begitu. Nah, apa maksudnya analogi tadi dengan tubuh manusia? Jadi keretanya itu, ya ibarat kata penumpangnya tadi itu glukosanya, ya, glukosanya. Petugasnya itu insulin, ya. Ini petugas, ini insulin. Nah sekarang penumpangnya udah banyak, petugasnya keletihan. Ya, penumpang udah kebanyakan, udah kepenuhan, petugasnya pun keletihan. Apa yang terjadi? Ya, petugas keletihan, jadi Anda bayangkan insulinnya yang kurang gitu kan, dalam dunia pengobatan modern ya, yang dibawa oleh Barat ya, pastinya di situ dikatakan bahwa ya kalau supaya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel ya, tidak beredar di dalam darah, maka genjot pakai insulin. Nah, sedangkan ini petugas tadi ibarat kata makan kudanya lah gitu kan. Kudanya ini Bos sekalian lagi letih itu kan, dia mau istirahat, pecut lagi untuk ngedorong glukosa atau penumpang tadi masuk ke dalam sel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lama-lama petugasnya loyo. Nah, maka bahasa itu dipakai di dunia kedokteran ya, bahwa ternyata ketika bicara tentang diabetes, makan salah satu contoh saja. Tapi ini efeknya sebenarnya panjang. Itu subhanallah sekalian, ketika bicara diabetes itu, maka sebenarnya yang masalahnya bukan hanya sekedar glukosa yang berlebihan, tapi akhirnya glukosanya mungkin normal. Tapi masalahnya adalah sensitivitas insulin yang sudah bermasalah. Maka jawabannya apa? Jawabannya istirahatkan si petugasnya, penumpangnya dibatasin. Kalau itu dirangkum menjadi sebuah katakanlah call to action-nya gitu kan, maka kita akan paham bahwa itu sebenarnya jawabannya puasa.
Maka dokter James Dinick sama dokter Jason Fung itu memang dia bikin satu klinik puasa di Kanada, sekalian. Dan orang-orang yang mereka terapi di sana itu yang 15 tahun, 20 tahun pakai insulin, subhanallah, akhirnya itu bisa bebas dari insulinnya. Simpel kan, simpel konsep puasa. Baru satu konsep tuh sekalian. Belum lagi kita cerita tentang tahajud, ya. Yang penelitiannya juga sudah ada. Growth hormon yang berlimpah luar biasa di kala malam hari, ya, itu ternyata kita bisa rasakan, dapatkan dalam keadaan alert ketika kita sedang bangun malam dalam keadaan sholat. Saya pernah sampaikan waktu itu di sebuah kajian juga waktu itu di rumah sakit Islam saya bilang gini, ya, kalau seandainya kita betul-betul menerapkan pola-pola keseharian Rasul dalam kesehatan, ya, contoh, jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur pada maghrib. Itu tidur-tidur yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Karena tidur ketiga tempat atau ketiga waktu tadi itu akan melemahkan organ kita. Banyak orang kena stroke jantung justru malah di pagi hari ketika mereka tidur. Sekalian. Dan padahal jawabannya itu sebenarnya sudah dimulai. Jadi bagaimana petunjuk tidurnya Nabi? Nabi tidur ba'da isya. Umumnya seperti itu. Kemudian beliau tengah malam bangun. Ya, jam 1, jam 2 kita bangun. Ya, kemudian beliau terus sholat sampai menjelang subuh. Subuh nanti antara azan dan iqamah subuh beliau sebentar berbaring. Nanti terus sampai syuruk. Ya, nanti baru beliau tidur lagi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Itu tidur Nabi. Urusan tidur saja kita nggak ngikutin, gimana mau sehat? Urusan makanan Nabi saja seperti saat Nabi menasehati kepada Umar ya, bin Abu Salamah, ya, anak putra tiri beliau dari anak Abu Salamah radhiyallahu anhu, itu kan Nabi menjelaskan ya bagaimana adab makan. Kita makan Nabi aja nggak paham. Ya, kata Nabi, "La ta'kulu qa'iman." Jangan makan berdiri, kata Nabi. Ya, kenapa makan berdiri itu dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena memang nggak ada penelitiannya atau penjelasan secara ilmiah. Tapi ada seorang dokter di Indonesia, dia seorang pakar otak. Dia katakan seorang itu ketika makan berdiri, Bapak sekalian, ketika seorang itu makan berdiri, itu apa yang terjadi? Yang terjadi ya justru malah tubuhnya dalam keadaan cemas atau alert, waspada. Karena makannya disuruhnya duduk. Duduk itu kan kita rehat, tenang gitu kan. Yang bekerjanya hormonnya berbeda dengan ketika seorang itu dalam keadaan berdiri. Subhanallah kan, baru makan saja sekalian. Jadi baru makan saja sudah banyak kekeliruan kita di situ. Ya, sudah banyak kekeliruan kita di situ. Makanya saya kadang-kadang ketika ya adalah mungkin sekali-sekali makan sama anak ya, keluarga gitu di rumah makan gitu kan, steak atau apalah gitu kan. Saya kadang senyum aja gitu kan. Kenapa kita harus mementingkan? Contohnya, kenapa kita harus mementingkan menggunakan pisau ya ketika makan steak itu, sehingga pisau itu dipegang di tangan kanan, garpu tangan kiri, tanpa sadar, secara nggak sadar mungkin dia akhirnya dia nusuk daging itu terus memasukkan ke dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kiri. Masalah nggak? Masalah. Semua yang menyelisihi sunnah Nabi SAW pasti akan memunculkan perubahan perilaku. Ingat baik-baik. Ya, semua yang menyelisih sunnah baginda Nabi SAW itu pasti akan memunculkan perubahan perilaku. Nggak percaya, Bapak Ibu kalau mau nyobain silakan, tapi jangan deh. Cobalah beberapa hari makan dengan tangan kiri, makan berdiri. Makan dengan tangan kiri, makanlah berdiri. Atau mungkin makanlah dengan tangan kanan dalam keadaan berdiri. Coba lihat, kita akan muncul seperti jiwa perasaan tergesa-gesa gitu kan, nggak tenang gitu. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah sekalian yang hilang ya dalam keseharian umat Islam ya. Mungkin kalau boleh saya katakan ya memang nggak ada risetnya, tapi saya yakin di zaman para sahabat zaman dulu ya, dan mereka kalau katakanlah mau makan berlebihan juga bisa gitu, tapi mereka memilih untuk sederhana. Sehingga penyakit-penyakit degeneratif itu ya, penyakit-penyakit degeneratif itu di zaman dulu sama di zaman sekarang kan, di sekarang melimpahnya luar biasa. Zaman dulu kan nggak ada kebanyakan wabah ya, penyakit-penyakit berhubungan dengan wabah. Jarang mereka di sana mati karena stroke, kencing manis, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena apa? Ketidakmauan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya.